Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa kami tetap merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, demikian firman-Nya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah walau kecil namun berarti. Nah, kalau kita pernah melihat lukisan yang besar, kita mungkin kagum dengan keindahan yang ada di lukisan tersebut. Namun kita harus pahami bahwa ketika hendak menjadi sebuah lukisan, maka proses di awal adalah dengan sebuah goresan-goresan kecil. Dan itu terus dilakukan sehingga terbentuklah sebuah lukisan yang indah yang bisa kita nikmati. Nah, begitu juga dengan sebuah novel. Kita juga dapat membacanya, menikmatinya. Itu dimulai dengan kata-kata yang dirangkai sehingga menjadi sebuah bacaan yang bagus yang bisa kita nikmati. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan proses kehidupan yang kita jalani. Tidak ada manusia yang langsung bertumbuh besar, langsung memiliki sebuah kedudukan yang besar tanpa dimulai dari hal yang kecil. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah Alkitab bagaimana seorang Daud, dia senantiasa setia kepada perkara-perkara kecil. Dia mampu menghadapi seorang Goliat karena dia sudah terbiasa menghadapi seekor beruang dan juga singa ketika dia menjadi seorang penggembala. Bahkan dia juga mampu untuk menghadapi seorang Saul karena dia sudah pernah bertemu dan melawan Goliat. Nah, tahapan-tahapan kecil inilah yang dilalui sehingga menjadikan seorang Daud yang besar. Dalam artian segala tugas tanggung jawabnya, kekuasaannya, kedudukannya. Nah, kita belajar dari yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai manusia akan menghadapi sebuah proses kehidupan, di mana kita akan menghadapi tantangan-tantangan, kita akan menghadapi pergumulan-pergumulan, kita akan menghadapi tanggung jawab yang akan sampai kepada kita. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi sebuah tanggung jawab yang sampai kepada kita. Apakah kita sepele dengan hal-hal kecil? Tentu firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk setia, untuk rendah hati menghadapi perkara-perkara yang kecil di tengah-tengah kehidupannya. Dengan tidak lantas kita mengatakan itu tidak penting, hiraukan saja. Bukan kelas saya, tidak selevel dengan saya untuk membahas pergumulan, tidak selevel saya untuk bekerja di bidang pelayanan tertentu.
sehingga kita selalu menginginkan sesuatu yang langsung besar, karena kita beranggapan ketika kita memiliki perkara yang besar, tanggung jawab yang besar, maka orang akan melihat kita menjadi sesuatu yang hebat. Tentu tidak. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 10 ini jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa setia kepada perkara-perkara kecil. Ketika kita mampu melewati perkara-perkara kecil, maka kita juga akan dimampukan untuk menghadapi perkara-perkara yang lebih besar. Kita mulai dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dengan detail-detailnya. Kita setia terhadap hal tersebut, sehingga ketika kita menghadapi sebuah perkara yang besar, maka kita juga akan mampu menghadapi hal tersebut dengan sikap rendah hati, peduli terhadap masalah, dan yang terutama kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap perkara yang kita hadapi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami diajarkan bahwa kami boleh untuk senantiasa setia terhadap perkara-perkara kecil, sehingga itu mendewasakan dalam kehidupan kami. Bapa yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami pada hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.